Selamat pagi saudara-saudara mahasiswa. Selamat datang di kelas mata kuliah teknologi digital dalam pembelajaran bahasa. Saya Putra Sulung Baginda, salah seorang pengajar di mata kuliah ini. Hari ini kita akan coba diskusikan 4 subpoin. Yang pertama adalah review pertemuan. Yang kedua, peranan literasi digital dalam pendidikan. Yang ketiga, kekhasan pembelajaran bahasa. Dan yang keempat, literasi digital dalam pembelajaran bahasa. Mari kita berlanjut pada subtema pertama, yaitu review pembelajaran pada tema pertama literasi digital. Saudara-saudara, dalam pertemuan pertama, saudara-saudara telah mempelajari apa yang dimaksud dengan literasi teknologi digital secara komprehensif. Di sini saya akan coba simpulkan saja bahwa literasi digital atau literasi teknologi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi secara efektif dan bertanggung jawab untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi. Dengan demikian, maka ketika seseorang mampu menggunakan, mengelola, memahami, dan menilai teknologi, ia sudah dapat dikatakan sebagai seorang literat teknologi digital. Dari pemahaman ini, kita akan berlanjut pada peranan teknologi digital dalam pendidikan. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa penerapan teknologi digital dalam bidang lain. Yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Saya sajikan dalam kesempatan kali ini sebuah data empiris di mana dalam media massa dikatakan bahwa para pengusaha UMKM menggunakan teknologi digital untuk bertahan pada saat pandemi. Nah, diperoleh keterangan bahwa 9,4 juta UMKM sudah go online dalam mewujudkan transaksi lintas batas. Ternyata hal ini ketika diterapkan tidak hanya membuat mereka mampu bertahan pada saat pandemi, namun mereka mengalami lonjakan-lonjakan capaian yang bahkan belum dapat dicapai pada saat sebelum pandemi. Di antaranya adalah tidak perlu melakukan survei pasar, karena pasar sudah ada dalam data dan dapat diakses dengan mudah kapanpun, termasuk perkembangan yang terjadi. Mereka juga dapat menghemat biaya total penjualan, di antaranya karena tidak adanya uang sewa tempat jualan. Dan selanjutnya mereka dapat meningkatkan penjualan karena merambah pasar luar negeri, sesuatu yang sebelum masa pandemi belum pernah mereka mimpikan. Dan saat ini dengan menggunakan teknologi digital, mereka bisa menjual itemnya ke luar negeri. Di bidang pertanian, kita bisa lihat salah satu penerapan literasi teknologi digital adalah sebuah aplikasi yang bernama aplikasi Hara yang dapat diakses melalui platform smartphone. Aplikasi Hara berkinerja dengan mengolah data yang pertama lahan petani dan riwayat lahan. Riwayat lahan dalam bidang pertanian tentu sangat penting, karena dengan melihat riwayat sebuah lahan, petani dapat mengetahui bagaimana potensi keuntungan ke depan. Yang kedua, jenis tanah, temperatur tanah, dan cuaca. Hal ini juga penting karena petani dapat mengetahui tanaman semacam apa yang akan ditanam di sana dan berapa kali potensi panen yang dapat diperoleh dalam 1 tahun. Selanjutnya, aplikasi ini juga berkinerja dengan mengolah data penyebaran fotosintesis atau klorofil, penyebaran hama di daerah tertentu, irigasi, dan lain sebagainya. Dan aplikasi ini menjadi sangat powerful karena menggunakan satelit. Kemudian, para pengamat menyatakan dengan aplikasi ini, kinerja petani meningkat, yang di ujung jalan juga akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan kata lain, dapat kita katakan, literasi teknologi digital yang diterapkan dalam bidang pertanian memberikan kebermanfaatan yang luar biasa. Saudara-saudara, apabila itu dapat diterapkan dalam hal-hal tadi, pertanyaannya apakah dapat diterapkan dalam pendidikan? Maka jawabannya bukan hanya dapat, tapi sudah. Salah satunya kita bisa lihat program rumah belajar yang dikelola oleh Kemendikbud. Dalam program ini, siswa dengan mudah dapat print out saja bahan pembelajaran yang merupakan gambar dan tulisan yang sifatnya 2 dimensi, menggunakan teknologi augmented reality, yaitu teknologi yang menambahkan sebuah bentuk digital ke dalam bentuk fisik yang ada. Mereka dapat mempelajari misalkan dalam contoh yang saya tunjukkan sekarang ini adalah tentang inti bumi. Gambar ini kemudian dapat direcah menjadi bagian-bagian yang lebih detail dengan keterangannya. Menarik dan sudah diterapkan. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa teknologi digital sudah diterapkan dalam pendidikan. Nah, kita menukik pada tema kita. Apakah juga dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa? Kenapa pertanyaan ini penting untuk diajukan?
Karena bahasa tidak seperti biologi, katakanlah contohnya, itu mempunyai objek kinerja yang abstrak. Kata-kata saya tidak akan kemudian muncul menjadi huruf-huruf yang ada di hadapan saudara-saudara. Beda dengan biologi yang menjadikan misalkan tanaman sebagai salah satu objek pembelajaran, di mana tanaman itu merupakan objek konkret yang bisa ditelaah. Misalkan dibuat pembelajaran menggunakan augmented reality, di mana penampang batang kemudian di breakdown menjadi kambium dan seterusnya, kemudian diberikan keterangan dan seterusnya. Maka pertanyaannya sama, bisakah diterapkan dalam pembelajaran bahasa? Untuk menuju ke sana, saya mengajak saudara-saudara mencermati Core Skills of Digital Literacy yang dikemukakan oleh Promethean pada tahun 2017. Promethean menyampaikan bahwa literasi digital itu merupakan satu inti yang dikelilingi oleh satu medan yang isinya itu satu set keterampilan. Apa saja yang ada di sana? Kita bisa lihat contoh diantaranya adalah e-safety, functional skill, creativity, dan lain sebagainya ke bawah. Yang kalau kita cermati dengan seksama, semua set keterampilan ini ternyata memiliki kaitan yang sangat erat dengan bahasa atau pembelajaran bahasa. Contohnya, salah satu skills yang ada di medan digital literacy adalah cultural and social understanding. Pemahaman kultural dan sosial itu merupakan salah satu inti dalam pembelajaran bahasa karena bahasa mempunyai kaitan yang sangat erat dengan lingkungan, dengan budaya. Atau collaboration, karena bahasa pada hakikatnya adalah komunikasi lisan, maka kolaborasi merupakan salah satu inti keterampilan yang juga harus dilibatkan dalam pembelajaran bahasa. Belum yang lainnya, creativity, effective communication, sudah jelas seperti itu. Maka melihat diagram yang dikemukakan oleh Promethean ini, pertanyaan tadi kemudian menjadi sangat jelas untuk dijawab. Apakah teknologi digital dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa? Jawabannya bukan hanya dapat, tapi malah mungkin harus. Karena teknologi digital seakan-akan diciptakan untuk mendorong optimalisasi pencapaian pembelajaran bahasa. Saudara-saudara mahasiswa, hal ini kemudian dikonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh McGraw-Hill bahwa teknologi digital kemudian dinilai oleh mahasiswa di beberapa college di Amerika Serikat, dan data yang diperoleh adalah sebagai berikut. 4 dari 5 mahasiswa bersepakat bahwa teknologi digital yang digunakan dalam pembelajaran dapat, yang pertama, meningkatkan pendidikan. Yang kedua, menghemat waktu. Artinya waktu dapat digunakan menjadi lebih efektif. Dan yang ketiga, meningkatkan capaian pembelajaran. Dan persentase yang ditunjukkan itu luar biasa besar. 84%, 81, 81%. Dengan kata lain, para mahasiswa di sana memandang bahwa pembelajaran digital itu meningkatkan banyak sekali capaian, mempermudah proses, dan meningkatkan prestasi. Nah, hal ini menjadi penting bagi kita Sivitas Akademika Pendidikan Tinggi. Kenapa? Karena saat ini di masyarakat kita ada semacam pendapat yang menyatakan bahwa pembelajaran online yang berlangsung saat ini justru tidak optimal mencapai hasil. Sehingga kemudian salah kaprah menjadi memandang pembelajaran online itu bukan sebuah pilihan yang tepat. Karena siswa menjadi tidak paham, yang ada banyak tugas. Seakan-akan kemudian muncul pendapat lain yang mengatakan sekolah pemberi tugas, ibu bapak menjadi guru, anak-anak dalam kata ini, kata beberapa yang mungkin seakan akan mengatakan menjadi objek penderita siswa itu. Sedangkan di sisi lain di Amerika seperti ini. Apa yang salah kita akan coba lihat. Saya temukan sebuah data yang mengungkap skor Computer and Information Literacy. Literasi komputer dan informasi dari anak-anak siswa kelas 8 dari beberapa negara. Skornya adalah sebagaimana Anda lihat dalam gambar berikut. Denmark ternyata capaian skor Computer and Information Literacy-nya paling tinggi, diikuti oleh Moskow, Korea, Finlandia, United States, dan seterusnya ke bawah. Anda bisa lihat ada Jerman, Portugal, Nordrhein-Westfalen, itu adalah salah satu negara bagian di Jerman. Kenapa ada Jerman dan ada negara bagian? Mungkin ini khusus. Jerman secara umum sebegitu skornya, kemudian negara bagian Rhine-Westphalia seperti itu. Lalu ada Perancis dan Luxembourg. Luxembourg itu sebuah negara kecil di perbatasan Jerman dan Kazakhstan. Jadi tinggi sekali. Amerika juga termasuk di papan atas. Maka kemudian saya mencoba mencari tahu berapa skor yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia dan sayangnya tidak ditemukan.
Yang saya temukan adalah skor PISA yang menunjukkan bahwa skor siswa Indonesia yang berkaitan dengan sains, membaca, dan matematika ternyata rendah dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN. Misalkan untuk membaca saja, tahun 2015 kita 397, Thailand sudah 409. Singapura 535, dibandingkan Vietnam kita masih kalah, Vietnam 487. 4 tahun kemudian harapannya membaik, ternyata malah menurun ya. 3 skor itu kompak menurun dari tes PISA 2015. Pada tanggal 3 Desember 2019, PISA mengeluarkan data bahwa kita masih ada di bagian bawah. Sehingga kemudian kalau dikaitkan secara sederhana, apakah mungkin begitu karena literasi kita terkait hal-hal ini tidak terlalu bagus, maka pembelajaran online juga capaiannya tidak terlalu bagus. Dan saya pikir ini menjadi awal diskusi yang sangat baik untuk kegiatan ilmiah di masa depan. Dan ini akan kita eksplor dalam kegiatan lanjutan, di mana kemudian penelitian-penelitian dalam bidang ini memberikan jawaban yang pasti mengenai pertanyaan tadi. Maka, saudara-saudara, keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan literasi teknologi digital berjalan seiringan dengan tingkat literasi digital dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya guru dan mahasiswa. Nah, kemudian dikonfirmasi melalui berbagai macam penelitian. Teman-teman, atau saudara-saudara, mohon maaf, kita lihat apakah penerapannya dalam pembelajaran bahasa bisa dilakukan. Maka kita lihat dulu kekhasan pembelajaran bahasa. Nah, kita lihat definisi bahasa dari Goris Kerap adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, dari 4 yang saya bedakan warnanya ini saja bisa kita lihat apa yang harus kita lakukan dengan media teknologi digitalnya. Antara lain, bahwa ini alat komunikasi, artinya terjadi komunikasi dan ada simbol bunyi. Artinya kita akan gunakan teknologi digital yang mengungkapkan juga audionya. Alat ucap manusia, artinya kemudian ada bagaimana organ-organ manusia menghasilkan bunyi. Artinya kita bisa membayangkan teknologi digital semacam apa yang bisa menerangkan ini. Lalu anggota masyarakat, artinya kemudian ada lebih dari satu pihak dan sebagainya. Dari hal ini kita bisa mengetahui apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran bahasa Jerman dan teknologi apa yang dapat kita gunakan. Atau kalau kita lihat pendapat Xiaorui Wang dari Shanshan Normal University, pembelajaran bahasa harus komprehensif, menarik, kuantitasnya cukup, dan autentik. Ini juga kemudian menjadi pertimbangan kita untuk mempertimbangkan teknologi digital seperti apa yang dapat kita terapkan. Dan akhirnya kita, dalam keterbatasan waktu kita, beralih pada bagian akhir literasi digital dalam pembelajaran bahasa. Mengingat betapa luasnya dimensi pembelajaran bahasa, maka setiap aktivitas literasi digital harus disesuaikan dengan setiap variabel yang ada dalam proses pembelajaran. Maka yang kita lakukan adalah melakukan adaptasi dengan hal ini. Tujuan pembelajarannya apa dicermati, bahan ajarnya apa dicermati. Kalau misalkan fonologi berkaitan dengan suara, semantik berkaitan dengan makna, kemudian misalkan yang berkaitan dengan alat ucap dan sebagainya, peserta ajar bagaimana, literasi, teknologinya, kemudian variabel lain yang ikut dalam pembelajaran, seperti ketersediaan perangkat di sekolah, pengalaman, muatan interkultural yang harus disampaikan, dan sebagainya. Dan ini mengarah pada tahapan perencanaan dan pemilihan teknologi digital semacam ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah menyusun RPS yang sudah bersifat uh, pembelajaran dengan basis teknologi digital. Dari awal sudah kita rencanakan seperti itu. Yang kedua, kita analisis kesiapan teknis. Bagaimana kesiapan sekolah, alat-alat, dan seterusnya. Lalu analisis kesiapan SDM. Bagaimana mahasiswa atau siswa kita siap atau belum, dan kita juga siap atau belum. Kemudian cermati bahan ajar. Bahan ajar untuk satu pertemuan akan menggunakan teknologi digital yang juga berbeda. Jadi masing-masing clock, key and unlock mechanism. Jadi masing-masing pas. Lalu cermati tujuan ajarnya apa dan memilih perangkat TD. Hal ini bisa kita eksplor dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah. Untuk hari ini saya pikir itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kesempatan lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.